suara, musik. Jadi kita harus proper nontonnya, nggak bisa kita dikasih link nonton di laptop. Gimana kita mau menilai musik yang bagus atau semuanya. Saya pernah jadi juri kalau nggak salah tahun 2013. Jadi FFI 2013 itu untuk kami yang bekerja di penjurian awal ya, bukan yang untuk menentukan pemenang. Jadi kami diwajibkan untuk nonton di bioskop karena film panjang ya, semua film panjang ya. Jadi ada hampir 100 film waktu itu yang masuk dan kami sebagai juri awal menonton di bioskop full satu hari itu 2 film kalau nggak salah pagi sampai sebelum jam 12. Itu wajib karena pembuat film ini pasti kan membuat film dipikirkan gitu dari mulai gambar, warna, suara, musik. Jadi kita harus proper nontonnya, nggak bisa kita dikasih link nonton di laptop. Gimana kita mau menilai musik yang bagus atau sound yang bagus atau warna yang bagus karena standar laptop atau TV setiap orang berbeda. Dan saya setuju sekali dengan penilaian harus nonton di bioskop. Dan ketika terpilih misalnya 5 nominasi dari setiap kategori, itu juga kalau bisa tidak ada voting. Karena voting itu mengacu pada hal-hal yang mungkin persepsinya negatif ya, memenangkan A atau B gitu. Jadi harus dengan penilaian. Kemudian ketika sudah masuk 5 itu juri untuk menentukan pemenang berbeda gitu. Dan pada akhirnya siapapun yang menang itu tergantung si juri penilaian akhir. Nah dalam hal ini ketika pengalaman saya menjadi juri tahun 2013 itu yang harus dipertahankan adalah semua film yang harus ditonton adalah harus di bioskop. Jadi tidak ada alasan untuk menonton di laptop atau di handphone apalagi karena itu mutlak. Kita bikin filmnya mati-matian ya nggak Mas Nurman? Kita mikirin warnanya, kita mikirin warna bajunya, kita mikirin semua elemen, terutama kalau untuk bioskop tuh musik dan suara ya. Dan dari tahun ke tahun selalu ada drama gitu, dari mulai drama pengembalian piala, kemudian drama pelecehan seksual, drama yang satu film bisa kategori nominasinya 12 menang 10 dan lain-lain gitu. Nah, pengalaman saya ketika tahun ini itu saya punya publicist namanya Sofia. Sofia mengirimkan film Exil ke FFI tahun ini. Yang saya udah bilang, udahlah Sofi, gak akan masuk tema kayak gini. Udahlah, saya udah paham gitu. Saya bukan antipati, tapi saya paham betul sebelum-sebelumnya gitu juri-jurinya dan kemudian berjalannya seperti apa. Kemudian dia bilang nggak apa-apa, kita coba aja, jangan berharap apapun. Kemudian setelah pengumuman nominasi, tiba-tiba dapat nominasi, terus saya juga bilang ke Sofi gitu, ya udahlah ini paling cuma sampai nominasi, nggak akan menang, nggak mungkin lah dimenangin film kayak gini, karena temanya sensitif, terus kayaknya nggak mungkin lah, pokoknya ada banyak pertimbangan. Dan ternyata sampai malam penganugerahan kita ditanya siapa yang mau datang gitu. Terus terang saya nggak mau datang karena buat saya effort ya, harus dandan, harus pakai baju, terus bla 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 gitu males. Dan karena tim kami nggak ada yang bisa datang, mau nggak mau saya dan Sofi yang datang. Dan pemikiran saya waktu itu oke, film dokumenter paling di awal-awal, setelah itu kita cabut ya kalau misalnya kita udah dapat siapa yang diumumkan gitu. Tapi karena pengumuman itu di 5 besar atas, jadi sampai jam 10 itu belum diumumkan dan saya duduk di deret 2 depan yang nggak bisa kabur kemana-mana, jadi terjebak di situ sampai selesai. Ketika diumumkan menang itu saya tambah shock lagi karena kok bisa ya, berarti ini ada perubahan, bukan karena saya menang dan bukan karena masuk nominasi juga, tapi tema seperti ini sangat jarang gitu. Akhirnya mungkin jurinya lebih benar atau pemilihannya atau sistemnya mungkin ada perbaikan. Dan ketika melihat nama-nama pemenang yang dapat piala itu pun juga wajar dan oke, bener gitu, waras nih. Dan mungkin harus dipertahankan sistem, kemudian orang-orang yang dipilih untuk duduk di dalam situ sebagai juri terutama penentu
agar kepercayaan masyarakat juga kepercayaan orang-orang film terbentuk. Dan pada akhirnya awal-awal yang saya juga males gitu kalau harus ikut FFI segala macem, jadi semangat gitu. Sekali lagi bukan karena tim kami masuk nominasi dan menang, tapi paling tidak ada perubahan walaupun sedikit gitu untuk FFI-nya sendiri, untuk orang-orangnya, untuk sistemnya. Dan saya nggak tahu apakah ini karena di komitenya ada mungkin Reza Rahadian atau mungkin orang-orang lain yang cukup berpengaruh ya, tapi paling tidak tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau untuk kita bicara soal FFI ini, boleh ngomong yang lain lagi nggak sih? Nggak apa-apa. Nah terus saya punya beberapa catatan sebenarnya. Ini soal dunia film Indonesia. Saat ini saya punya kegelisahan karena setiap saya mau mengeluarkan film ke bioskop, saya pasti dapat masalah gitu untuk lama nunggu jadwal tayang. Kalaupun sudah dapat jadwal, paling hanya dapat beberapa bioskop atau beberapa layar di seluruh Indonesia gitu. Dan ini kayaknya lagu lama gitu. Dan sekarang pun untuk film Exil saya tuh kepingin banget bisa cepet dapat tanggal. Padahal saya sudah mengajukan surat pertama itu bulan Mei 2023 ini. Udah 8 bulan ya. Dan kemudian surat kedua saya minta bulan September tayang. Waktu bulan Mei saya mengajukan. Kemudian sampai bulan Agustus saya belum dapat kabar. Saya tulis surat kedua menanyakan kembali, belum dapat kabar juga. Kemudian saya kirim surat lagi awal Desember kemarin, surat ketiga. Saya tembusin ke PPFI karena saya anggota PPFI supaya mereka juga tahu saya punya masalah ini gitu. Dan belum dapat tanggal juga. Paling enggak kok susah banget ya untuk ngedapetin tanggal untuk satu film aja gitu. Toh kalaupun dapat juga paling berapa layar. Tapi untuk kepastian itu tuh sampai sekarang belum didapatkan gitu. Dan itu drama setiap kami mau mengeluarkan film ke bioskop. Saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi saya ya, pengalaman saya sendiri gitu. Dan kemudian di sini kita punya BPI yang dalam hal ini menaungi orang-orang film ya. Dan saya berharap BPI ini menjadi jembatan antara produser atau pemilik PH atau pemilik film kepada pihak bioskop. Karena tidak semua PH itu mampu untuk memproduksi puluhan miliar atau ratusan miliar setiap tahun. Ada yang cuma setahun satu, 2 tahun satu, tapi filmnya bagus gitu. Itu kan juga harus disupport. Artinya harus adil gitu, dapat layar berapa, kemudian tidak dipersulit gitu. Walaupun yang terlibat juga orang-orang yang bukan orang lama di film. Jadi teman-teman baru gitu yang punya ide-ide bagus juga harus disupport gitu. Nah kemudian film tidak harus drama percintaan dan horor, tapi banyak tema-tema lain. Kalau kita lihat sekarang juga didominasi horor, cepet nih pokoknya kalau bikin horor cepet dapat tanggal, dapat layar banyak. Tapi kan yang nggak mampu sulit ya gitu, nggak semua orang juga bisa gitu bikin film horor. Kemudian gimana sih caranya kita bisa dapat keadilan untuk dapat layar yang sama dengan pembuat film yang lain gitu. Bersaing dengan teman sendiri kan nggak enak ya, tapi kalau ada aturan yang jelas itu akan lebih paham gitu seperti apa sistemnya. Kemudian kenapa dalam hal ini kayak saya gitu, misalnya saya mau ngadu kemana gitu. Kalau saya mau ngadu ke BPI gitu, tapi selama ini BPI juga melakukan apa untuk kasus yang sedang saya hadapi. Kasusnya nggak cuma soal peredaran film ya, tapi misalnya masalah kontrak, ada yang bermasalah gitu, terus kontraknya over, ini gimana. Kemudian jam kerja, kalau ada PH yang menerapkan 18 jam sehari itu gimana. Kalau ada pelecehan seksual di produksi itu gimana, itu kan harus dibicarakan. Karena kita punya payung ya BPI itu. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, benar seperti Mas Nurman gitu, kecuali kita sebagai PH yang punya say sendiri gitu. Kita punya decision sendiri gitu. Sebenarnya ya untuk apa ada BPI kalau kita semua sendiri. Kemudian yang kedua, saat ini film dipegang oleh 2 kementerian. Yang pertama Kemendikbud dan Kemenparekraf. Ini pertanyaan bodoh saya, kenapa sih nggak fokus di satu kementerian supaya kita lebih fokus aja gitu ngurusin film Indonesia? Kenapa harus 2? Agak bingung jadinya, mesti kemana dan kemana, dilempar-lempar. Dan kalau satu tuh kan lebih fokus semuanya, lebih jelas. Dan dalam hal ini juga ada nama BPI, misalnya posisi BPI di Indonesia terutama di perfilman ini menurut saya
kurang jelas keberadaannya. Kenapa saya bilang kurang jelas? Mungkin gini, BPI ini juga tidak punya uang atau anggaran ya dari negara yang diperuntukkan untuk BPI sendiri. Jadi pertanyaan bodoh saya ini, selama ini BPI ngapain sih kerjanya? Apakah ada manfaatnya untuk orang-orang film, terutama kami sebagai pembuat film? Jangan-jangan karena nggak punya dana apapun untuk bergerak, jadi mengekor program dari dua kementerian terkait untuk selalu ada, selalu hadir gitu. Ada tuh nggak ada BPI tetap jalan, FFI tetap jalan, program apapun yang tanpa BPI tetap jalan gitu. Jadi fungsinya apa? Kalau festival harus ikut, ini harus ikut, tapi semua masalah yang krusial di industri film mereka nggak membantu juga kok. Itu menurut saya, ini pengalaman pribadi ya, mungkin yang lain berbeda. Kemudian kalaupun BPI masih terus ada, regulasinya mungkin harus dibuat bagaimana agar peran BPI kuat, bagaimana optimalisasi mungkin. Jadi kontribusinya ada, dan benar-benar keberadaan BPI ini memiliki tugas atau bagaimana BPI ini manfaatnya dirasakan oleh semua orang filmmaker di Indonesia. Apakah penguatan pendanaan, atau orang-orangnya, atau regulasinya, atau sistemnya. Ya kalau nggak bisa memberikan manfaat untuk kami orang-orang film, ya buat apa ada. Itu aja sih, terima kasih dan sore.